Mungkin ayah bunda pernah ngalami nih, anak kita yang biasanya ceria, banyak bicara, malah tiba-tiba mereka diam membisu. Gak ada badai, gak ada hujan, mereka seperti menjauh dari kita. Apa yang salah ya kira-kira? Kita pikir semua baik-baik aja karena mereka nggak banyak protes. Tapi jujur deh, diamnya anak itu bukan selalu berarti damai atau tenang. Seringkali diamnya mereka adalah cara paling menyakitkan untuk bilang, aku menyerah bicara sama ayah bunda. Anak kita sebenarnya sedang berbicara setiap menitnya. Bukan lewat mulut, tapi lewat hati dan tatapan mata yang dengan cepat menghindari tatapan kita. Lewat bahu yang merosot saat kita tanya soal sekolah, atau lewat sikap membangkang yang sebenarnya adalah jeritan minta tolong. Mereka punya ribuan kata-kata yang ingin mereka tumpahkan ke kita. Tapi setiap kali melihat kita yang sibuk dengan layar HP, atau wajah kita yang selalu siap menghakimi, kalimat itu mereka telan kembali. Mereka lebih memilih memendam unek-uneknya daripada harus mendengar nasihat yang mereka anggap seperti ceramah yang membosankan. Hari ini kita akan bedah 9 isi hati anak yang selama ini mereka kunci rapat di balik senyum kecilnya. Sebuah kebenaran yang mungkin akan bikin kita merasa ditampar, tapi sangat perlu kita dengar sebelum binar matanya benar-benar hilang. Namun sebelum kita mulai, mari kita buat komitmen untuk menjadi orang tua yang lebih peka. Klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan tips-tips terbaru cara-cara menghadapi anak kita yang terkadang bikin kita suka bingung 7 keliling. Sudah? Ayo, kita buka pintu hati mereka yang selama ini terkunci. Kita mulai dengan kenyataan yang mungkin agak pahit. Kita seringkali merasa jadi pendengar yang baik, padahal kita hanyalah pemberi solusi yang tidak sabaran. Isi hati anak yang pertama yang selalu mereka pendam adalah, aku butuh didengar, bukan langsung dikasih jawaban. Ketika anak kita pulang dengan mata berkaca-kaca karena bertengkar dengan temannya, sebelum dia sempat menceritakan luka hatinya, kita sudah sigap jadi pahlawan kesiangan dengan bilang, ya sudah, besok jangan main sama dia lagi. Gampang kan? Anak kita bukan sedang mencari manajer untuk membereskan kekacauan hidupnya. Dia tidak butuh perintah di detik itu. Dia hanya butuh ruang untuk menumpahkan rasa sedihnya tanpa takut langsung dipotong atau dikoreksi. Saat kita buru-buru kasih solusi, anak justru merasa emosinya dianggap remeh. Merasa suaranya nggak penting. Yang penting cuma hasil. Akhirnya, besok-besok dia nggak akan datang lagi ke kita. Dia akan cari pendengar lain di luar sana yang mungkin saja membawa pengaruh buruk, hanya karena di rumah dia selalu dibungkam oleh nasihat kita yang terlalu cepat datang. Lalu, isi hati anak yang kedua adalah, stresmu adalah stresku juga. Ayah bunda, anak itu bukan cuma punya telinga, mereka punya radar emosi yang sangat sensitif. Kita mungkin berpikir, mereka kan masih kecil, nggak bakal ngerti masalah kantor atau cicilan bank. Tapi tahu nggak, anak itu seperti spons yang menyerap atmosfer di rumah. Saat kita pulang dengan emosi yang meledak-ledak, atau saat kita dan pasangan sedang perang dingin meski tanpa suara, anak menangkap sinyal itu. Mereka merasakan beratnya udara di rumah. Dan sedihnya, karena pikiran mereka masih sangat polos, mereka seringkali berpikir, apakah aku yang bikin ibu marah? Apa karena aku nakal makanya ayah diam saja? Mereka menyerap stres kita dan menjadikannya beban di pundak kecil mereka. Mereka ikut cemas, ikut takut, dan ikut sakit meski kita berusaha menutupinya dengan kata, nggak apa-apa kok. Kejujuran yang sederhana sebenarnya lebih menenangkan bagi mereka daripada kebohongan yang membuat mereka merasa tidak aman. Tahu nggak apa pesaing terbesar anak-anak kita saat ini? Bukan teman sekolahnya, bukan juga pengaruh buruk di luar sana, tapi benda kecil yang sekarang mungkin sedang ada di genggaman bunda, handphone. Isi hati anak yang ketiga, yang anak pendam dalam diam adalah, aku tahu saat HP lebih menarik perhatianmu. Pernah nggak, anak kita lagi seru cerita tentang apa yang terjadi di sekolahnya, mata kita tetap tertuju ke layar HP. Kita cuma jawab, oh ya, hebat ya, tapi tanpa menoleh sedikit pun. Seketika, anak merasa sedang bicara dengan tembok. Setiap kali kita lebih memilih scrolling media sosial daripada merespons ceritanya, kita sedang ngomong ke mereka tanpa suara. Handphone kecil ini jauh lebih penting daripada kamu. Anak nggak akan marah-marah soal ini. Mereka cuma akan perlahan berhenti bercerita.
Mereka belajar bahwa untuk dapat perhatian kita, mereka harus berteriak lewat kenakalan. Atau lebih buruk lagi, mereka akan mencari pelarian di layar yang sama, karena merasa itulah satu-satunya bahasa yang kita mengerti. Lalu, isi hati anak yang keempat yang sering kita anggap sebagai obat kuat, padahal itu adalah racun. Membandingkanku membuatku merasa gagal. Kita sering banget bilang, lihat tuh anak sebelah, nggak usah disuruh udah belajar sendiri. Atau, kok kamu nggak sepintar kakakmu sih? Niat kita mungkin baik, ingin mereka termotivasi. Tapi di telinga anak, kalimat itu bunyinya bukan motivasi, tapi penolakan. Saat kita membandingkan, kita sebenarnya sedang bilang, ibu nggak bangga sama kamu yang sekarang. Ibu mau kamu jadi orang lain. Perbandingan itu tidak pernah membuat anak ingin maju. Itu hanya membuat mereka merasa sebagai produk gagal. Mereka merasa tidak punya tempat istimewa di hati kita selama ada orang lain yang lebih hebat. Hati-hati ayah bunda, anak yang sering dibanding-bandingkan tidak akan tumbuh menjadi pemenang. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang selalu merasa kurang, haus validasi orang lain, dan diam-diam menyimpan dendam pada orang yang kita bangga-banggakan itu. Bukankah kita ingin mereka tumbuh menjadi versi terbaik dirinya, bukan menjadi bayang-bayang orang lain? Ayah bunda, sering nggak sih tanpa sadar kita bersikap seperti raja yang tidak boleh salah, sementara anak kita harus jadi prajurit yang sempurna? Isi hati anak yang kelima adalah, aku merasa cacat jika kesalahanku dihakimi lebih keras. Coba ingat-ingat, saat kita lupa menaruh kunci motor atau tidak sengaja memecahkan piring, kita membela diri dengan kata, aduh namanya juga manusia, lupa. Tapi saat anak kita yang lupa menaruh sepatu atau menumpahkan minuman, reaksi kita seringkali meledak seolah-olah itu adalah dosa besar. Standar ganda ini membuat anak merasa cacat. Mereka belajar bahwa orang tua punya hak istimewa untuk berbuat salah, tapi mereka tidak punya ruang untuk menjadi manusia. Saat setiap kesalahan kecil mereka kita sambut dengan bentakan atau ceramah 1 jam, mereka bukan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Mereka justru belajar untuk menjadi pembohong ulung. Mereka akan mulai menyembunyikan segala hal dari kita karena merasa rumah bukan lagi tempat yang aman untuk jujur, melainkan pengadilan yang selalu siap menjatuhkan vonis hukuman. Selanjutnya, mari kita bicara tentang beban yang lebih berat dari tas sekolah mereka. Isi hati keenam yaitu, ketakutan terbesarku adalah mengecewakanmu. Ayah bunda, tahukah kita kalau banyak anak yang belajar mati-matian, ikut les sana-sini, bukan karena mereka cinta pada ilmu pengetahuan? Mereka melakukan itu semua hanya karena mereka takut melihat gurat kekecewaan di dahi kita. Mereka takut melihat kita berubah dingin saat nilai rapor mereka turun. Di balik wajah mereka yang tenang, ada pertanyaan yang terus berputar. Kalau aku nggak ranking 1, ayah masih sayang aku nggak? Anak kita merasa bahwa kasih sayang kita itu bersyarat, ada harganya. Mereka merasa harus membayar cinta kita dengan prestasi. Hidup di bawah bayang-bayang ketakutan kehilangan cinta setiap hari itu sangat melelahkan ayah bunda. Inilah yang membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang cemas dan haus akan validasi dunia. Mereka tidak berani mengambil resiko, tidak berani mencoba hal baru, karena bagi mereka satu kegagalan berarti kehilangan harga diri di mata orang tuanya sendiri. Bukankah kita ingin mereka dicintai karena siapa diri mereka, bukan karena apa yang mereka capai? Ayah bunda, kita seringkali menganggap anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Kita merasa kalau kita berdebat di balik pintu tertutup atau menyembunyikan masalah keuangan dengan wajah tegang, mereka nggak akan sadar. Tapi isi hati ketujuh yang mereka pendam dalam diam adalah, aku tahu lebih banyak dari yang bunda pikirkan. Anak-anak kita adalah saksi bisu yang paling jeli di dunia. Mereka mungkin nggak paham istilah inflasi atau ego, tapi mereka sangat ahli membaca getaran di udara, raut wajah yang kaku, dan nada suara yang dingin. Saat kita menutup-nutupi masalah dengan kebohongan, nggak ada apa-apa kok, itu justru menciptakan horor di kepala mereka. Karena nggak ada penjelasan, imajinasi mereka mulai membangun skenario yang jauh lebih buruk dari kenyataan. Mereka merasa ada sesuatu yang hancur, dan karena mereka belum paham logikanya, mereka sering menyimpulkan, mungkin ini semua salahku.
Kejujuran yang disesuaikan usia jauh lebih menenangkan bagi jiwa mereka daripada kerahasiaan yang penuh kepura-puraan. Mereka butuh dilibatkan secara emosional agar mereka merasa aman, bukan dibiarkan menebak-nebak di tengah kegelapan. Berikutnya isi hati ke-8 yang tak kalah menyesakan. Aku tidak butuh orang tua sempurna. Banyak dari kita yang terobsesi ingin terlihat seperti superhero di depan anak. Kita takut menangis di depan mereka. Kita malu mengakui kesalahan. Dan kita gengsi untuk bilang, ayah lagi sedih atau bunda lagi bingung. Kita ingin jadi sosok tanpa celah. Tapi tahu nggak efeknya bagi anak? Saat kita tampil terlalu sempurna, anak merasa dirinya adalah satu-satunya makhluk yang cacat karena dia sering melakukan kesalahan. Anak tidak belajar ketangguhan dari melihat orang tua yang hidupnya lurus-lurus saja tanpa tantangan. Mereka belajar bangkit dari melihat kita jatuh lalu berdiri lagi. Mereka belajar jujur dari melihat kita berani minta maaf saat kita salah bicara. Kesempurnaan itu intimidatif, ayah bunda. Itu membuat mereka merasa punya standar yang mustahil untuk dicapai. Tapi kerentanan kita, itulah yang menghubungkan hati kita dengan mereka. Saat kita berani jadi manusia biasa di depan anak, kita sebenarnya sedang memberi mereka izin untuk menjadi manusia yang berproses, bukan robot yang dipaksa sempurna. Sekarang kita sampai pada isi hati anak terakhir yang paling sering kita salah artikan. Yang mereka jeritkan dalam diam adalah, "Aku mencintaimu ayah bunda, meski perilakuku mengatakan sebaliknya." Pernah nggak saat kita lagi capek-capeknya, anak justru bikin ulah? Mereka membantah, mereka banting pintu, atau mereka teriak, "Aku benci ibu." Di momen itulah, mereka sebenarnya sedang sangat membutuhkan kita. Tantrum, sikap menjauh, atau perlawanan itu seringkali hanyalah bungkus dari rasa tidak aman. Anak belum punya kosakata yang cukup untuk bilang, "Ayah, aku lagi ngerasa nggak berharga hari ini di sekolah. Tolong peluk aku." Alhasil, yang keluar adalah bantahan. Mereka paling butuh dicintai justru saat mereka sedang menunjukkan perilaku yang paling tidak layak untuk dicintai. Saat kita membalas teriakan mereka dengan teriakan yang lebih keras, kita sebenarnya sedang menutup pintu darurat yang sedang mereka buka. Mereka tidak sedang menyerang kita. Mereka sedang tenggelam dan berusaha meraih tangan kita, meski caranya terlihat seperti mencakar. Jadi, apa kesimpulan dari semua rahasia ini? Ayah bunda, pesan intinya hanya 3 hal sederhana ini, namun seringkali berat untuk kita jalani. Anak kita hanya ingin dilihat, didengar, dan dicintai apa adanya. Mereka bukan proyek masa depan yang harus kita bentuk sesuai ambisi kita. Mereka bukan pajangan untuk dipamerkan di media sosial agar kita terlihat sebagai orang tua sukses. Mereka adalah jiwa yang dititipkan Tuhan untuk kita temani perjalanannya. Mereka tidak butuh rumah yang megah jika isinya penuh dengan perbandingan. Mereka tidak butuh mainan mahal jika mata kita selalu tertuju pada layar HP saat mereka bicara. Kebahagiaan mereka bukan ada pada nilai 100 di lembar ujian, tapi ada pada rasa aman saat mereka pulang ke rumah dan tahu bahwa apapun yang terjadi di luar sana, ayah dan bundanya adalah tempat yang paling hangat untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Bukankah itu alasan utama mengapa kita memilih menjadi orang tua? Untuk menjadi cinta pertama yang tidak akan pernah mengecewakan mereka. Ayah bunda yang luar biasa, setelah kita membongkar semua rahasia tadi, mungkin ada rasa sesak di dada. Mungkin ada rasa bersalah yang membisik. Ternyata selama ini aku sudah banyak melukainya. Tapi dengarkan ini, jangan biarkan rasa bersalah itu menghentikanmu. Menjadi orang tua di zaman sekarang itu berat, dan tidak ada sekolah yang benar-benar menyiapkan kita untuk ini. Kita seringkali hanya mengulang pola yang dulu kita terima, atau justru terlalu keras pada diri sendiri karena ingin jadi sempurna. Satu poin penting yang ingin saya titipkan, jangan tunggu sampai suara mereka hilang dari rumah. Jangan tunggu sampai mereka dewasa dan memilih untuk asing, hanya karena mereka merasa tidak pernah punya tempat di hati kita saat kecil. Luka itu bisa sembuh, dan binar mata yang redup itu bisa kita nyalakan kembali sekarang juga. Dimulai dari satu pelukan yang lebih lama, satu tatapan mata yang penuh kehadiran, dan satu kalimat tulus. Maafin ayah bunda ya, terima kasih sudah mau bersabar sama kami. Mari kita tutup perjalanan hari ini dengan doa.
Semoga setiap tetes kesabaran ayah bunda menjadi investasi kebahagiaan bagi mereka kelak. Semoga rumah kita tidak hanya menjadi bangunan fisik, tapi menjadi pelabuhan paling aman tempat mereka ingin pulang, bukan tempat pertama yang ingin mereka tinggalkan. Semoga Tuhan melembutkan hati kita untuk selalu bisa melihat jeritan sayang di balik setiap kenakalan mereka. Tetap semangat, ayah bunda hebat. Kalian tidak sendiri dalam perjuangan ini. Teruslah bertumbuh, karena anak-anak Anda tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang tidak pernah menyerah untuk mencintai mereka. Sampai jumpa di perjalanan cinta selanjutnya.